محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Hadirin muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh barakah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan majelis ini bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad. Majelis ini bisa menyebabkan kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh salehah. Setiap orang tua, walaupun orang tua itu bukan orang yang benar, tapi tetap dalam hatinya menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Tapi untuk menciptakan atau membuat anak itu menjadi anak yang soleh solehah itu bukan instan. Itu bukan instan. Ada cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita wajib bakti terlebih dahulu kepada orang tua. Maka insya Allah Allah akan menciptakan, mewujudkan anak yang bakal siap bakti kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum." Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka pasti Allah akan menciptakan, membuat anak untuk pian, untuk Anda semuanya, anak yang akan siap berbakti kepada Anda. Al-birru salaf, kata Nabi Muhammad, bakti itu utang. Begitu juga sebaliknya, menyakiti hati orang tua itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita kepingin menjadikan anak kita soleh solehah, yuk koreksi. Anda bagaimana dengan orang tua? Ketika Anda berbuat baik kepada orang tua, maka Nabi Muhammad gak mungkin ingkar janji. Allah akan menjadikan anak pian bakal bakti kepada Anda. Karena itu, mari koreksi. Jangan sampai kita pandai berkeluh kesah, Habib, guru, nih anak ulun nih kurang ajar, anak ulun begini, anak ulun begitu. Bukan, koreksi dulu. Pian bagaimana sama orang tua? Anda bagaimana sama orang tua? Bakti nggak sama orang tua? Kalau pian bakti pasti, Pak, pasti anak Anda bakal bakti kepada Anda. Tapi ketika sekarang anak pian kok menjengkelkan, anak pian kok nyakiti hati, coba flashback. Pikir, pian waktu muda bagaimana? Oh iya Habib, saya itu Habib, ketika muda nyakiti hati ibu terus. Saya itu tidak pernah mau disuruh itu ini. Pantas rendah? Pantas. Terus bagaimana Habib caranya agar anak saya dirubah? Minta maaf kepada orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Insya Allah watak atau karakter anak pian bakal diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernah terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu kalau pian kepingin bakti kepada orang tua, bukan hanya sebatas ketika orang tua masih hidup. Sampai meninggal pun, kita masih mempunyai peluang kita bisa berbakti kepada orang tua. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang anak yang mungkin dulunya ya nyakiti hati orang tua, preman gitu. Kemudian orang tuanya meninggal dunia. Nyesel datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah masih ada peluang untuk aku berbakti kepada orang tua? Sedangkan orang tuaku sudah meninggal dunia semua ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Na'am, benar. Pian masih punya waktu atau masih punya peluang untuk berbakti kepada kedua orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal dunia." Bagaimana caranya ya Rasul? Nah, diajarkan Nabi Muhammad. Ini bagi kita nih, ya, bagi kita yang sudah orang tuanya meninggal dunia, jangan putus asa. Jangan putus asa.
tetap kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kun sholihan. Kata Nabi Muhammad, kamu harus jadi anak yang soleh. Kamu harus jadi anak yang taat kepada syariatnya Nabi Muhammad. Kenapa sih? Nabi Muhammad pertama kali untuk memberi resep kepada anak agar berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal, Nabi Muhammad memerintahkan apa? Jadilah kamu anak yang soleh terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang membahagiakan orang tua di dalam kubur itu bukan kekayaannya pian. Yang menyebabkan orang tua bangga, bahagia di alam kubur bukan jabatannya pian. Anak jadi presiden, jadi wali kota, jadi pejabat, orang tua meninggal dunia, tapi anaknya ya maksiat, nyesel lah, nangis tuh orang tua. Pian kaya raya, tapi ya Anda tidak pernah sholat. Kemudian syariatnya Nabi Muhammad dilanggar, nggak pernah silaturahmi, percuma. Itu nyesel orang tua. Jadi Nabi Muhammad memberi resep pertama kali, kalau pian kepingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua meninggal dunia, jadi anak sholat terlebih dahulu. Kerjakan sholat 5 waktu, kerjakan syariatnya Nabi Muhammad, tinggalkan larangannya Nabi Muhammad SAW. Itu bakal bahagia itu anak. Orang tua bakal bahagia, ya Allah, alhamdulillah, anak ulun maulidan, alhamdulillah, anak ulun tidak pacaran, alhamdulillah, anak ulun sudah berhenti minum. Seneng tuh Pak. Lebih-lebih mendoakan orang tua, Rabbi firli wali wadaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, bahagia itu. Bahagia itu orang tua. Anda kasih uang 1 miliar, nggak diterima Pak sama orang tua. Yang membuat bahagia orang tua dalam kubur apa? Doa anak. Anak mendoakan orang tua di alam kubur itu nggak mungkin terjadi kecuali daripada anak yang soleh. Paham ya? Yang kedua, Nabi Muhammad mengatakan sambung silaturahmi kepada keluarga orang tua. Jangan sampai putus silaturahmi terhadap keluarga orang tua. Terkadang zaman sekarang banyak gitu, orang tua meninggal dunia dah cuek dah. Mana paman, mana indah, ada urusan sudah. Tidak ada urusan. Ini yang membuat hati orang tua nyesel Pak dalam kubur. Ngelihat anak kok tidak akor sama pamannya, ngelihat anak kok benci sama bibinya, aduh, kasihan. Sambung silaturahmi dengan keluarga, sanak famili daripada orang tua, bakal bahagia itu orang tua. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, sedekah. Sedekah niati untuk orang tua. Allah. Ini di antara cara kita berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Walhasil kembali lagi kepada pembahasan bakti kepada orang tua agar menyebabkan anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Kemudian, ya, orang tua kalau kepingin membuat anak itu menjadi soleh-soleha, itu ada hak-hak yang wajib dilaksanakan. Jadi anak itu mempunyai hak yang wajib dilaksanakan oleh orang tua. Paham ya? Nah, di zaman daripada Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, menjadi pemimpin, kemudian ada orang tua itu sudah marah, dongkol, benci kepada anaknya. Itu diseret Pak. Anaknya itu diseret. Dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Udah marah ini, naik pita. Hada ibni ya'ukuni. Wahai Sayyidina Umar nih, ini anak saya nih durhaka. Ini kebangetan nih orang. Ini anak biadab, macam-macam dimarahi di depannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngelihat anak durhaka kepada orang tua, marah Sayyidina Umar. Ana takhafullah? Anak, ini orang tuamu, kata Sayyidina Umar. Kamu gak takut sama orang tua? Kamu gak takut sama Allah? Ridhonya Allah terletak ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak murkanya orang tua. Pian kalau kepingin bahagia hidup di atas dunia, cari ridhonya orang tua. Dah dinasehati panjang lebar oleh Sayyidina Umar. Kemudian anak ini mendengarkan. Setelah dinasehati, balik tanya. Anaknya balik tanya nih, wah Sayyidina Umar, terima kasih banyak nasihatnya pian, terima kasih. Tadi yang pian ceritakan itu haknya orang tua yang wajib dilaksanakan oleh anak. Sekarang ulun balik tanya sama pian, ada nggak anak punya hak yang wajib dilaksanakan oleh orang tua? Nah, maka
Sayyidina Umar mengatakan, "Na'am, ada. Anak mempunyai hak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya." Apa itu Sayyidina Umar? Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulid. Orang tua wajib untuk memberi nama, menyiapkan nama bagi anak ketika anaknya sudah lahir. Kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Ini zaman sekarang kan namanya gaul-gaul ya. Ditanya, "Pian dapat dari mana?" Google. Lah, ini bahaya. Nama itu berpengaruh kepada karakter anak. Nama itu berpengaruh kepada kehidupan anak. Dan ini terjadi di zamannya Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat, itu kehidupannya gelisah terus. Sumpah. Urusan bisnis gagal. Walhasil jadi orang yang sudah dan tidak pernah bahagia. Datang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, ulun ini kok kehidupannya amburadul ya. Setiap ada urusan gagal, mau ini gagal. Saya tidak pernah bahagia ya Rasulullah." Kemudian ditanya, "Pian siapa namanya?" "Huzun." Senyum Nabi Muhammad. "Kenapa ya Rasulullah?" "Pian itu namanya tidak benar. Huzun itu artinya sedih, gelisah." Nah, gara-gara nama itu akhirnya ribet urusan nih. Maka dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, barokah nama yang baik dari lisan Nabi Muhammad, berubah itu kehidupan, langsung bisnisnya lancar, kehidupannya bahagia, barokah nama. Paham ya Pak? Karena itu hati-hati, itu haknya anak lo ya. Jangan asal pian ngasih nama. Gaul Habib, siapa nama anak pian? Bulldog, Masya Allah. Gaul deh, gaul. Ya, sama kayak anjing anak pian. Cari nama itu, tanya kepada guru, kepada ulama, biar jadi anak soleh-soleha. Kemudian yang kedua, ayyastanjiba ummah. Wajib bagi laki-laki agar mempunyai anak yang soleh-soleha, cari istri, calon ibu bagi anak-anaknya perempuan yang solehah. Paham Pak? Kenapa? Karena ibu itu adalah ladang. Kalau pian kepingin panennya bagus, bukan hanya bibitnya yang unggul, tapi sawahnya yang subur, sawahnya yang bagus. Kalau bibit unggul ditanam di tempat gersang, hancur. Jadi bibitnya unggul, kemudian ladangnya yang bagus, insya Allah tumbuh panen. Itu perlu itu. Paham ya? Cari istri yang solihah. Kemudian yang kedua, ayyu'allimahu idza aqal. Wajib bagi orang tua mendidik anaknya baca tulis Al-Quran, artinya ilmu agama, ketika usia tamyiz. Maka anak ini menjerit, "Wallahi, demi Allah Sayyidina Umar, demi Allah, hak-hakku gak pernah diberikan oleh orang tuaku. Ini orang tuaku nih ngasih nama kepadaku nama-nama yang gak benar. Ja'lan itu kelelawar. Apa maksudnya? Ini pokok yang penting viral, yang penting gaul, kemudian disematkan nama kepadaku. Ini orang tuaku gak beres. Kemudian yang kedua, orang tuaku, ibuku itu orang gak benar. Kalau zaman sekarang dulu pelacur. Cuma karena cantik dinikah sama orang tuaku, akhirnya jadi seperti aku. Kemudian aku sampai besar, sampai balik seperti ini, aku tidak pernah baca Al-Quran, bahkan mempelajari ilmu agama. Syarat rukunnya sholat pun aku tidak pernah tahu. Itu tahu Sayyidina Umar langsung noleh kepada orang tuanya. Pak, pian datang ke ulun lapor tentang durhakanya anak. Ternyata pian durhaka terlebih dahulu kepada anak. Nih, ambil nih anak. Ini hasilnya pian nih. Kalau anak durhaka kepada pian, jangan salahkan anak. Pulang. Diusir sama Sayyidina Umar. Ya Allah. Karena itu, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini, ya Allah, fitnah di mana-mana, maksiat di mana-mana. Kalau anak tidak dapat hak-haknya, jangan salahkan agama, jangan salahkan siapa-siapa. Anda yang perlu disalahkan. Koreksi itu, pelajari itu hak-haknya anak.
wajib pian lakukan sebagai pemimpin rumah tangga. Paham ya? Nah, hati-hati ya. Anak investasi akhirat. Nih kita yang sudah jadi orang tua, nggih. Ini cepat lambat kita pasti mati. Kan begitu ya? Yang Anda persiapkan untuk akhirat Anda. Anda tidak mungkin kepingin anak. Ya, kalau sukses dunia itu biasa sudah. Cuma ketika Anda sudah masuk liang kubur, harapan orang tua di dalam kubur cuma satu. Anak ingat orang tua. Anak mendoakan orang tua. Kalau pian hanya ya menyiapkan pekerjaan buat anak, ini ulun kasih toko anak-anak bir, ini kasih tanah, ini. Nanti kalau pian meninggal dunia, kemudian sibuk dengan tokonya, siapa yang mau ziarah sama pian? Teman, gak mungkin. Siapa? Tetangga, gak mungkin. Kalau sudah anak aja gak iling, gak ingat sama pian, terus mau ngandalkan siapa pian? Ini kita nih sholat amburatur, ibadah amburatur, anak biadab, anak gak bakti, anak maksiat, ditinggali warisan begitu banyak, dibuat narkoba, dikasih warisan begitu banyak, dibuat zina. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu, yuk, mari ketika kita hadir majelis seperti ini, Pak, ya, ingat anak, niati ya Allah, aku hadir maulidan ya Allah, bukan cari makan. Ya Allah, aku hadir maulidan ya Allah, aku niat untuk anak ya Allah. Mudah-mudahan anak ulun yang di pondok jadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan anak ulun mempunyai ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan doakan. Jangan dikit-dikit dunia. Mudah-mudahan proyek cair, mudah-mudahan rumah. Kok urusannya remeh? Urusannya duniawi. Terus kapan? Coba, kapan pian mau doakan anak? Setelah sholat, doanya kepingin kaya. Tahajud, doanya dunia. Mauludan dunia. Nah terus, bagian anak daripada doa orang tua ini kapan? Padahal Nabi Muhammad mengatakan apa? Doanya orang tua untuk anak itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Artinya apa? Pasti dikabulkan. Karena itu kesempatan bagi pian. Lesan pian, doakan anak. Doakan mudah-mudahan jauh dari narkoba, mudah-mudahan tidak zina, ingat anak terus. Ketika sholawatan makhluk qiyam, ingat Nabi Muhammad, kemudian ingat orang tua, ingat anak, doakan Mbak. Kalau cuma hanya sekedar duduk, ya buat apa? Kalau semuanya hadir majelisan yang dicari wadai, beli ada Pak. Di luar banyak, enggak dijual. Tapi kalau doa, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, cintanya Nabi tidak dijual. Terus kalau kita dapatkan di mana? Nih, ini tempatnya nih. Maulidan, sholawatan, ini tempat ridhonya Nabi Muhammad, ini tempat rahmatnya Allah, ini tempat kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok urusannya remeh? Urusan makan, urusan upload, urusan ini duniawi semua. Nanti kalau seumpama pian setelah pengajian ada rezeki dikasih orang, terima alhamdulillah. Tapi tujuan utama kita pengajian mauludan adalah berdoa ingin dapat rahmatnya Allah, ingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doakan anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan kita sebagai anak mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة بالقبول وتمام لكل سورة إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya karim.